Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Ayu. Perkenalkan, nama saya Oki. Perkenalkan, nama saya Ria. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Serunting. Serunting adalah seorang pangeran yang merupakan anak dari raksasa bernama Putri Tenggang. Suatu hari, Serunting menikah dengan seorang gadis desa. Gadis desa tersebut memiliki seorang adik yang bernama Arya Tebing. Gadis desa tersebut tinggal dengan suaminya di lain kampung. Tinggallah Arya Tebing hidup sendiri di gubuknya. Tebing dan kakaknya memiliki sebuah kebun yang agak luas. Sebelum kakaknya pindah, kebun tersebut dibagi menjadi dua. Satu untuk Arya Tebing dan satunya lagi untuk kakaknya. Beberapa hari kemudian, setelah pembatas kebun tersebut dipasang, turunlah hujan dengan sangat deras. Hujan berlangsung lama dari pagi hingga malam. Hujan turun dengan deras. Keesokan harinya, pagi sangat cerah. Matahari bersinar terang seperti biasanya. Namun, suatu keanehan terjadi. Terlihat warna kemilau keemasan di batang pohon yang dijadikan pembatas kebun milik Arya Tebing dan kakaknya. Arya Tebing yang datang melihat kebunnya terkejut ada jamur emas yang tumbuh di batang kayu pembatas kebun. Arya Tebing melihat jamur emas tersebut tumbuh di bagian batang pohon yang mengarah ke kebunnya. Sedangkan di bagian batang pohon yang mengarah ke kebun kakaknya hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing pun segera memetik jamur emas tersebut. Kelamaan, jumlah emas yang dipetiknya terkumpul sangat banyak. Arya Tebing kemudian menjual jamur emas yang tumbuh di batang pohon tersebut. Kehidupannya pun menjadi lebih baik. Rumahnya dibangun sehingga tidak lagi berupa gubuk. Ketika hendak memetik jamur emas, Arya Tebing tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Serunting. Hai Arya Tebing, ternyata selama ini kamu mencurangiku. Kenapa batang pohon pembatas ini kamu ubah posisinya? Apa maksud Kakanda? Kamu sengaja mengubah posisi batang pohon ini, sehingga jamur emas yang harusnya tumbuh ke arah kebunku, malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tidak benar, Kakanda. Semua emas ini seharusnya jadi milikku. Engkau tidak berhak atas emas itu. Jika kamu tidak mau memberikan semua emas itu kepadaku, maka ayo kita berkelahi. Yang menang berhak memiliki semua emas itu. Arya Tebing memikirkan cara bagaimana menghadapi Serunting. Dia harus menemukan siasat yang cerdik karena tidak mungkin mengalahkan Serunting yang terkenal sakti. Bagaimana cara mengalahkan Kakanda Serunting? Bagaimana ya? Aku punya cara. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Arya Tebing menemukan cara. Secara diam-diam, dia datang menemui kakaknya. Ada apa engkau datang menemuiku secara diam-diam begini, Arya Tebing? Kemudian, Arya Tebing menceritakan semua permasalahannya dengan Serunting. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tolong beritahu aku apa kelemahan dari Kakanda Serunting. Hanya dengan cara itu aku bisa mengalahkannya. Maafkan aku, Arya Tebing, tapi aku tidak bisa mengkhianati suamiku. Kalau aku sampai kalah, Kakanda Serunting pasti akan membunuhku. Tapi kalau aku bisa mengalahkan Kakanda Serunting, aku berjanji, aku tidak akan membunuhnya. Baiklah, karena engkau sudah berjanji tidak membunuhnya, maka aku akan memberitahukannya. Kelemahan Kakanda Serunting terletak pada rumput ilalang yang selalu bergoyang meskipun tidak tertiup angin. Jika kamu menombak rumput ilalang tersebut, maka kekuatannya akan hilang. Akhirnya, pertarungan antara Arya Tebing
dan Serunting pun berlangsung. Arya Tebing memang masih kalah ilmu dibandingkan Serunting. Arya Tebing terdesak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Serunting. Tapi Arya Tebing tidak khawatir. Dia sudah mengetahui kelemahan dari Serunting. Ketika sudah sangat terdesak, Arya Tebing segera melompat dan menombak rumput ilalang di dekatnya. Setelah kalah dari Arya Tebing, Serunting pun berjalan jauh meninggalkan kampung halamannya. Akhirnya, Serunting sampai di lereng Gunung Siguntang. Setelah kelelahan berjalan jauh, Serunting duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Serunting pun segera bertapa di bawah rumpun bambu tersebut. Setelah 2 tahun, seluruh tubuhnya pun ditutupi oleh daun rumpun bambu. Setelah bertapa dan mendapatkan kesaktian, Serunting berjalan pulang menuju kampung halamannya. Di perjalanan, Serunting mencoba kesaktian yang baru saja diperolehnya. Hai hamparan padi, berubahlah kalian menjadi emas. Sungguh ajaib, hamparan padi di sawah itu pun berubah menjadi hamparan emas. Nah, kesaktiannya tersebut, Serunting pun dijuluki si pahit lidah, karena apapun yang diucapkannya menjadi kenyataan.